dikatakan Allah gaib, siapa yang menciptakan gaib dan nyata? Allah. Berarti Allah menciptakan dia sendiri? Mustahil. Ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Apa artinya ayat ini? Allah mengetahui. Dan yang gaib dan yang nyata. Ngapain dibilang Allah mengetahui Allah sendiri? Ngapain? Tak cocok ayat. Ya. Allah, kaji terus. Jadi wujud itu nur. Ada Allah itu memberi nampak kepada kita sehingga mata hati itu menyaksikan tentang adanya Allah. Kenapa menyaksikan? Iya, ada yang disaksikan. Kena ada, itulah dapat disaksikan. Coba yang nggak ada, bisa disaksikan? Tidak. Masalahnya, kenapa mata hatiku nggak nampak? Saya jawab sekali lagi, mata hatimu picek. Buta. Hukumannya macam tadi saya bacakan tadi. Ini perkataan Allah ini abadi ya. Dia nggak dicabut-cabutnya lagi perkataan itu. Itu hukum abadi sampai nanti manusia terakhir. Di akhirat nggak ada lagi hukum. Tinggal menikmati aja. Wah, antara dua. Antara dua. Kalau tak menikmati merasai. Waduh. Merasai ini yang tak ada. Maka alam itu dengan nazar, dengan memandang kepada zatnya zat alam, sekaliannya itu zulmatun, sekalian itu menggelapkan hati awak. Kenapa? Karena hati kita ke alam, bukan kepada Allah yang ada di sebalik wujud alam itu. Enggak nampak awak. Nah, enggak nampak awak Allahnya. Karena bahwasanya alam itu Adam mu'addin. Semata-mata dia hakikatnya memang gak ada. Yang ada cuma Allah sendirian. Kejahiran Allah itu alam. Terkhusus diri kita. Itu kejahirannya. Enggak nampak juga dikasih tanda ini. Weslah. Enggak mau berupaya. Apa yang kita andalkan dalam hidup ini bakal pulang. Modal ilmu yang mana kita andalkan selama ini? Amal yang mana kita andalkan selama ini? Yang ditanya di kuburan bukan amal. Man Rabbuka. Siapa Tuhan? Satu riwayat saya bukan man. Ma Rabbuka. Apa Tuhan? Dua riwayat. Kenapa? Bisa saja orang bertuan kepada dunia. Bisa saja orang bertuan kepada benda. Bisa saja orang bertuan kepada sesuatu yang lain. Kalau man itu keberakal. Itu kalau untuk dalam nahwu namanya isim mausul. Ada lil akil, ada lil ghairi akil. Ya. Jadi pertanyaan itu hanya orang yang awam ditanya itu ya. Kalau orang yang ma'rifat ada pertanyaan lagi itu. Kalau orang atau malaikat pun tahunya itu, nampaknya di batinnya. Jalur dikasih kita enggak? Kalau udah wes, enggak usah takon-takon ya lu. Sampai-sampai dalam satu riwayat saya membaca di talqin, orang yang mentalkinkan ini memang batinnya itu sampai betul kepada orang yang dikubur ditalkinkan. Menalkinnya itu bukan dengan ucapan lidah, batinnya ikut menalkinkan baik batin si orang mati. Lidah ini sekarang sebagai kejahiran bahasa aja. Tatkala itu batin si
jiwa rohani si yang ditalkinkan dikubur paham betul karena marifatnya sampai ke bawah. Jadi kalau orang yang mentalkinkan tak marifat sebenarnya sama aja ngapal tapi yang dihafal pun nggak tahu apa yang kau baca tuh aku pun nggak tahu. Nah kan sama aja. Kurang lah. Dah sampai kemudian malaikat yang mungkar dan nakir di samping dah siap itu tengok batinnya mendapat pengajaran yakin diguetnya tangannya dia baca begini kenapa ngapain kita tanya dia udah diajari. Nah coba di sini baru paham talqin adalah bermanfaat. Cuman yang mentalkin itu sampai jiwanya kepada orang yang ditalkinkan. Orang tak sembarang juga. Orang tak sembarangan juga. Bukan hanya pandai-pandai ustaz-ustazan baca talkin pulang. Apa boleh ditalkinkan. Itu maka kurang ilmu tadi. Orang mandang jahil. Wah ini hebat ini. Apa hebat? Yang ditalkin tadi nggak bermanfaat kan saya sama aja lah ngapal aja di luar udah nggak ngerti baca pun salah lagi. Malaikat marah dengannya apa yang kau baca ini. Saya masih ingat ya itu waktu azan asyhadu anna jangan dipanjangkan ada alif di situ nanti tidak ada antara ha dengan mim itu alif ini banyakkan itu. Terus tahu sama kawan itu azan tadi ya. Kalau mimnya berdengung boleh. Iya berdengung mesti ada asal tersentuh nonnya bertasir mim bertasir ada dengung. Tapi memanjangkan antara huruf sebelum mim atau nun ada panjang berarti ada mad. Di mana datang mad? Salah bacanya. Inilah beramal tidak ada ilmu. Amal yang tidak ada ilmu ditolak. Maksudnya hamnya itu yang dua huruf, ha-nya itu dibikin Ha dengan langsung mim tak boleh dipanjangkan. Asyhadu anna Muhammad. Nah, langsung. Kalau mau rasul terserah karena diajar. Tapi hamnya itu jangan Muhammad. Apa Muhammad? Mana alifnya ada di sini? Jadi biarkan begitu. Salah terus nanti. Awak pakai nawak, pakai macam bangsa. Ajan aja pun nggak betul. Dah, mari lagi. Saya ingatkan aja supaya dibiasakan. Kemudian kita teruskan ya. Nah, terang. Mana tadi? Enggak, ini yang bahasa di sini mana? ada makin Hah? ada makin Ada mumahdin semata-mata enggak ada. Dan Adam itu zulmatun dan enggak ada itu gelap. Orang enggak ada. Berapa S-nya? 5.000. Enggak ada. Gelap. Enggak nampak pula duitnya di sini. Gelap. Coba ada. Tahu dia di kantong mana udah ada. Nah, terang kan? Contoh. Ini ilmu Allah, itu mana lagi? Jadi maka karena itu Adam atau Adam sama tak ada itu gelap. Gelap kapan? Pada mati, pada masa yang lalu. Udah itu. Gelap pada hal sekarang. Hal itu sekarang. Dan gelap pada istiqbal, pada akan datang. Memang gak ada, cuma orang gak ada, ya gelap.
Karena ketiadaan istiqlalnya alam ini, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia adanya itu dengan ada Allah. Itu namanya tidak istiqlal. Tidak bisa berlepas dari Tuhan. Karena Tuhan itu menyatakan tanda-tanda ketuhanannya pada alam. Di alam ada diriawa. Secara khusus Allah itu menyatakan tanda-tanda ketuhanannya pada diri kita. Adapun segala yang diciptakan pada alam ini, kalau memandang daripada tauhid itu adalah mazhar asma. Tapi memandang daripada kepentingan badan manusia yang menanggung amanah ini adalah untuk fasilitas hidup manusia di dunia, supaya kau bisa beribadat, ini modalnya. Supaya kau bisa bertauhid, ini modalnya. Kusiapkan, tinggal manusianya mengolah pandai atau enggaknya. Dan zulmatun dan gelap itu tiada menunjukkan dengan dia. Tak ada menunjukkan. Orang gelap menunjukkan apa kalau gelap? Tak nampak apapun. Langgar pun awak terlanggar dia saking gelapnya. Maka lazimlah, maka wajiblah meninggalkan dia, meninggalkan alam. Kau ingin berada pada Allah? Ingin. Waktu sholat? Iya. Bisa kau tinggalkan dirimu? Itu alam. Bisa kau tinggalkan matamu nengok sajadah? Biar aja matamu saja, hatimu meninggalkan sajadah, bisa? Bisa kau meninggalkan ini hijau? Bisa kau meninggalkan ini karpet? Oh, ada bunga-bunganya, bisa? Bisa kau meninggalkan alam seluruhnya sehingga mata hatimu tidak lagi berada pada alam? Kalau bisa, baru bisa berada pada yang menciptakan alam. Selama orang itu masih masuk ke dalam memandang alam, masih terkait dengan alam, jangan harap dia bisa berhadap kepada Allah. Ini disiplin ilmu, nggak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau boleh saya tanya Ustaz, berarti pandangan mata itu jangan masukkan ke hati gitu? Iyalah, mata kan untuk luar, hati untuk kepada Allah. Jadi ketika sholat biarlah mata memandang hijau, tapi jangan di hati tak. Jangan memandang hijau, tak ada di hatiku hijau, tak ada di hatiku karpet. Yang ada di hatiku Allah yang meliputi pada sekalian yang dipandang oleh mata. Baru ala innahu bikulli syai'in muhit. Adakah tidak bahwa sungguhnya Allah itu dengan tiada satu sangat meliputi? Banyak kali ayatnya udah ini. Tinggal manusia-manusianya. Bukan apa penyesalan nanti. Masih ada bernapas berarti kasih modal. Maka lazimlah, maka wajiblah meninggalkan alam. Dan dengan demikian itu, dengan meninggalkan alam itu berarti ketiadaan berjabat atas amal. Kau enggak berpegang lagi pada amalmu. Kenapa? Kau memandang Allah yang membuat kau bantu beramal. Jadi amalku. Kenapa? Diriku udah enggak ada, alam enggak ada. Pun dari iradat Allah itu meliputi pada sekian alam, meliputi tatkala aku beramal. Aku enggak ada amalku. Badanku diperlakukan oleh Allah beramal. Allah sudah bilang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan menciptakan segala perbuatan kamu. Mana dari kita punya amal? Sedangkan dia diajak sholat, hayya ala sholah, hayya ala falah, apa kita jawab? La haula wa la quwata illa billah. Menunjukkan bahwasanya badanku, diriku tidak sanggup aku sholat, tidak sanggup mencari kemenangan, melainkan dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan kudrat iradatnya yang menggerakkan, membuat badanku beramal dan sholat. Justru tak matikan diri itu, berarti kita benda mati kita. Iya, itulah dia arahnya ke sana. Mutu qabla anta mutu.
matikan diri kamu sebelum kau mati. Secara menyeluruh, orang mati meninggalkan diri, orang mati nggak melihat, orang mati nggak tahu, orang mati nggak mendengar, orang mati nggak hidup, orang mati meninggalkan alam dunia. Walaupun matanya nengok dunia, hatinya nggak nengok dunia lagi. Kenapa? Karena berhadap memandang pada yang menciptakan dunia, menciptakan alam. Ini berarti tidak salah aku menyembah Tuhanku dengan Tuhanku itu. Kalau untuk bahasa ini, kalau orang paham, tapi untuk bahasa itu bisa, tapi itu dibakar lagi. Arab tu Rabbi birabi. Ya bisa aja. Aku menyembah Tuhanku dengan Tuhanku. Aku menyembah Tuhanku dengan kudrat iradat dan pertolongan Tuhanku. Bukan dengan kekuatan diriku, bukan dengan haula dan quwataku. Sekarang menghilangkan la haula wala quwata ini macam mana pemakaiannya? Ya matikan diri lah kan, matikan diri lah. Yalah, mana ada lain, matikan diri lah. Cuman caranya mematikan diri itu gimana? Ibaratnya kita jadi wayang digerakkan sama dalam. Iyalah, hampirlah itu, mendekatilah itu. Tak ada kita punya kerja si dalamnya semua itu. Betul itu. Jadi nggak ada kita berpegang pada amal dan lain pada amal, nggak ada. Badanku diperlakukan oleh kuda iradat, sebab yang mengatur alam cuma satu, jadi Allah. Yang kuda iradatnya itu meliputi pada segala alam. Makanya habis waktu. Oh, sadar. Seberapa dapatnya dia ya. Dan kata Syekh Jazir radhiyallahu, maka alam itu yaitu hanya sebutan amrun wujudiyun, perkara yang dibangsakan kepada ada, bukan hakikatnya ada. Kenapa? Karena nampak dengan mata kepala. Badan kita ini amrun wujudiyun, perkara yang dibangsakan pada. Kenapa? Nampak dengan mata kepala. Tapi nanti tatkala mati kembali ke tanah dalam tempo sekian tahun, dikorek kuburan, mana si pulang lagi ya? Menunjukkan hakikatnya kita nggak ada. Cuman yang ada pada alam, pada diri hanya kejahiran tanda-tanda ketuhanan. Hak dia begitu. Kalau nggak kayak gini nggak kenal hamba. Itu akan dikatakan amrun wujudiyun. Dan adapun keadaannya itu zulumat, keadaan alam itu menggelapkan hati, tak nampak Tuhan. Kalau mata hati kita hanya ke alam toh, maka kami sebutkan, kata pengarang, bermula kaun itu, bermula alam itu dua bagi. Yang pertama ada kalanya zahir yang isi, nampak, diraba, ditengok, dipegang, dirasa, itu nama isi. Dan ada kalanya batin yang maknawi. Nah, kita mencari yang maknawi ini yang payah. Bukan hanya yang zahir isi. Yang zahir isi nampak dengan mata kepala, bisa dipegang, macam ini bisa diangkat. Allahnya mana yang meliputi pada yang zahir ini? Nah, di sini. Di sinilah baru orang itu terang mata hati atau gelap mata hati. Kalau hatinya tertumbuh pada alam, kapan saja dia sholat nggak pernah bisa berada kepada Tuhan. Sayang kan, umur kan habis nggak karuan. Sedangkan ini adalah awwaluddin. Iya, ini permulaan pangkal pokok agama. Mengenal Allah dulu. Kalau dia udah mengenal Allah dulu, apapun amalan syariat agama pasti berhadap kepada Allah, karena dia mengenal Allah duluan.
menyaksikan Allah duluan. Saya udah berpuluh-puluh tahun cerita macam ini di masjid ini. Cuma ya tergantung kebutuhan juga lah. Dan keduanya itu yang hissi dan yang manawi. Apabila engkau nazar, apabila engkau pandang kepadanya, yaitu dipandang dari sekira-kira zat bendanya, maka jadilah alam itu zulmatun, menggelapkan hatimu karena hatimu tertuju kepada benda yang nyata, yang nampak dengan mata kepala, yang bisa kau pegang, kau sentuh. Akibatnya dan terhijab engkau dengan alam yang kau pandang itu. Oh, pantas aku nggak bisa berharap pada Tuhan. Iyalah, mata hatimu ke sajadah. Sajadah itu kan alam. Matamu ke sajadah, hatimu ke sajadah. Iya, pantas hatimu nggak bisa berharap pada Allah. Terhijab, tertutup. Kenapa? Alam di hatimu. Terhijab dari mana? Daripada mukawwinun, daripada Allah menciptakan alam. Gak nampak. Allah yang gak nampak. Yang menciptakan alam mana? Yang gak nampak lah. Orang mataku ke alam toh, ke bendanya, ke warnanya. Dan apabila engkau nazar kepadanya, kau pandang. Untuk orang awam, pertama dengan pandangan ain fikir, mata hati. Mata hati, ain fikir itu mata hati. Dan kau lihatlah zahir kudrat Tuhanmu di dalamnya. Oh, yang menjadikan suatu kudrat iradat. Kenapa kita lahir? Kudrat iradat. Kenapa tumbuh tumbuh-tumbuhan? Kudrat iradat. Kenapa berubah siang dan malam? Kudrat iradat. Ini kudrat iradat inilah mengubah sekalian yang ada pada alam, supaya Allah menunjukkan bahwa kudrat iradatnya itu terus mengatur alam detik demi detik sampai mengatur kita. Kuasa kehendaknya. Iyalah, tentu saja berdasarkan ilmunya lebih dulu. Itulah dipandang dengan apa? Pertama untuk orang awam main pikirnya dulu, dia berpikir dulu. Jangan dipandang hanya akunya, ibadatku, amalku. Tidak, pikirnya dulu. Berarti seluruh kejadian di alam ini kehendak dan kudrat iradat. Iya, kita ini menerima nasib. Nasib untung baik dibuatnya orang beriman. Nasib untung baik dibuatnya orang Islam. Nasib yang paling untung dapatnya ihsan. Waktu sholat berhadap pada Allah. Tidak semua orang bisa dapat. Tapi ini memungkinkan karena kita punya potensi masing-masing waktu dulu. Mana? Alas tegurabikum. Itu modal pertama dari kasih sama Tuhan. Ini modalmu ya. Semua itu berlaku di dalam kudrat Tuhanmu dengan izahnya, mulianya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.